Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk hidup yang hidup di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Karena adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi. Lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga bisa berbentuk perairan, seperti laut, sungai, dan danau. Ruang juga bisa berbentuk daratan, seperti hutan, gunung, dan gurun. Tiap ruang di permukaan bumi pastinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya di pegunungan daerahnya cenderung lebih dingin, sehingga masyarakat di sana menggunakan pakaian yang lebih tebal. Dengan daerah pesisir, di daerah pesisir, daerahnya cenderung lebih panas, sehingga masyarakat di sana menggunakan pakaian yang lebih tipis. Komoditas yang dihasilkan kedua daerah ini juga berbeda, di mana di daerah pegunungan lebih menghasilkan sayuran dan di daerah pesisir yang lebih menghasilkan ikan dan garam. Perbedaan inilah yang menghasilkan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan karena perbedaan potensi setiap ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi atau complementary terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Contohnya, daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran berbeda dengan daerah pesisir yang menghasilkan ikan dan garam. Perbedaan ini yang menyebabkan terjadinya saling melengkapi antara daerah pegunungan dengan daerah pesisir. Kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara atau intervening opportunity merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Daerah A dengan penghasilan sayuran dan daerah B berpenghasilan ikan dan garam, namun jaraknya adalah 5 km. Daerah C dengan potensi sumber daya alam yang sama dengan daerah B, namun jarak antara A dan C adalah 2 km. Maka terjadi interaksi yang kuat antara daerah A dengan daerah C karena jarak yang lebih dekat. Dan daerah A dengan daerah B terjadi interaksi yang lemah karena jaraknya yang lebih jauh. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer atau transfer ability merupakan kemudahan distribusi barang akibat dari sarana dan prasarana yang mendukung. Misalnya, daerah A sebagai penghasil sayuran dengan daerah B penghasil garam dan ikan. Untuk jaraknya adalah 5 km, sedangkan daerah C berpenghasilan sama dengan daerah B dengan jarak 4 km. Namun, jarak A dan C terkendala sarana dan prasarana, sedangkan daerah A dengan daerah B, sarana dan prasarana mendukung. Meskipun daerah A dengan daerah B jaraknya 5 km, terjadi interaksi yang kuat antara daerah B. Pertama adalah mobilitas penduduk. Bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Sebagai contoh, urbanisasi, uranisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke wisata, dan lain-lain. Yang kedua adalah komunikasi. Bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan informasi, visi misi, cita-cita dan sejenis baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, dan lainnya.
ketiga adalah transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar uang melalui perpindahan barang dari suatu ke tempat lainnya. Contoh, pengangkutan barang, perdagangan, dan lainnya.